Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila waktu salat telah datang, tinggalkanlah kesibukan duniamu, karena itu adalah perintah dari Tuhan yang memberikanmu segalanya siang dan malam. Salat ialah perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya ketika seorang hamba masih hidup di dunia. Bila engkau tak sanggup melakukan amal sunnah, salat fardu, jangan pernah engkau meninggalkannya. Jangan biarkan dirimu meninggalkan salat, wahai saudaraku. Paksalah dirimu untuk melakukannya. Ingatkan dirimu ketika waktu salat tiba. Lawanlah kemalasanmu untuk mendirikannya. Bila kau lalai dari hal ini, maka kau akan menyesal di kemudian hari. Siksaan bagi orang yang meninggalkan salat itu sangatlah banyak. Maka di video kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang azab dan siksaan baik di dunia maupun di akhirat bagi orang yang tidak mengerjakan salat. Dalam satu riwayat dikatakan, ketika malaikat Jibril turun dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Wahai Rasulullah, Allah tidak akan menerima puasa, zakat, haji, sedekah dan amal saleh seorang yang meninggalkan salat. Ia dilaknat di dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi pembawa kebenaran, sesungguhnya orang yang meninggalkan salat setiap harinya mendapatkan 1000 laknat dan murka daripada Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat melaknatnya dari langit pertama hingga langit ketujuh." Orang yang meninggalkan salat tidak memperoleh minum dari telaga surga, tidak mendapatkan syafaatmu, dan tidak termasuk di dalam umatmu. Ia tidak berhak dijenguk ketika sakit, diantarkan jenazahnya, diberi salam, diajak makan dan minum. Ia juga tidak berhak memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya kelak di dasar neraka bersama orang-orang yang munafik. Siksanya akan dilipat gandakan oleh Allah, dan di hari kiamat ketika dipanggil untuk diadili, ia akan datang dengan tangan terikat di lehernya. Para malaikat memukulinya. Pintu neraka jahanam dibukakan baginya, dan ia melesat bagai anak panah masuk ke dalamnya, terjun dengan kepala terlebih dahulu. Orang yang tidak mengerjakan salat, ketika ia menyuap makanan ke dalam mulutnya, makanan itu akan berkata, "Wahai musuh Allah, semoga Allah melaknatmu. Kamu memakan rezeki daripada Allah, namun kamu tidak menunaikan kewajiban-kewajibanmu kepadanya." Ketahuilah, sesungguhnya bencana yang paling dahsyat, perbuatan yang paling buruk, dan aib yang paling nista adalah kurangnya perhatian seseorang terhadap salat 5 waktu. Orang yang meninggalkan salat karena urusan dunia akan celaka nasibnya, berat siksanya, merugi perdagangannya, besar musibahnya, dan akan panjang penyesalannya. Ia dibenci oleh Allah dan akan mati dalam keadaan tidak Islam, tinggal di neraka jahim, atau bisa saja kembali ke neraka hawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa meninggalkan salat hingga terlewat waktunya, lalu ia mengqadhanya, menggantikannya, ia akan disiksa di neraka selama 1 uqud, yaitu 80 tahun. Sedangkan ukuran 1 hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia ini. Demikian yang tertulis di dalam kitab Majalisul Akbar. Sementara di dalam kitab Qurratul Uyun, Abu Lais Samarqandi menuliskan sebuah hadis. Barang siapa meninggalkan salat fardu dengan sengaja, walaupun 1 salat, namanya akan tertulis di pintu neraka yang ia akan memasukinya. Ibnu Abbas berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, ya Allah, janganlah salah seorang dari kami menjadi orang yang sengsara. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa mereka itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan salat, jawab Rasul. Dalam Islam, mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun. Barang siapa meninggalkan salat tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka pada hari kiamat Allah tidak akan memperdulikannya. Bahkan Allah akan menyiksanya dengan azab yang pedih. Diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, ya Allah, janganlah engkau jadikan seorang pun di antara kami celaka dan diharamkan dari kebaikan. Rasul menanyakan kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang celaka dan diharamkan oleh Allah dari kebaikan? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ketika itu Rasul menjawab, yaitu orang-orang yang meninggalkan salat. Di dalam hadis lain yang berhubungan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati suatu kaum yang membenturkan batu ke kepala mereka. Setiap kali kepala mereka pecah, Allah memulihkannya seperti sedia kala. Demikianlah yang mereka lakukan berulang kali. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Lalu Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang kepalanya merasa berat dan malas untuk melakukan salat. Diriwayatkan pula, di neraka Jahannam ada suatu lembah bernama Wail. Andaikan semua gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya, akan meleleh karena panasnya yang begitu dahsyat. Wail adalah tempat orang-orang yang meremehkan dan melalaikan salat, kecuali apabila mereka bertaubat. Bagi mereka yang memelihara salat secara baik dan benar, Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan 5 perkara. Dihindarkan dari kesempitan hidup, diselamatkan dari siksa kubur, dikaruniai kemampuan untuk menerima kitab catatan amal dengan tangan yang kanan, dapat melewati jembatan Siratal Mustaqim secepat kilat, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Dan barang siapa meremeh atau melalaikan salat, Allah akan menyiksanya dengan 15 siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika meninggal dunia, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan saat bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun 6 siksaan yang ditimpakan di dunia baginya adalah dicabut keberkahan umurnya, akan dihapus tanda kesalehan daripada wajahnya, yaitu pancaran kasih sayang terhadap sesama yang ada pada wajahnya akan hilang.
tidak diberikan pahala oleh Allah atas semua amal yang dilakukannya, doanya tidak diangkat, tidak memperoleh bagian daripada orang-orang yang saleh, dan tidak beriman ketika roh dicabut dari tubuhnya. Adapun 3 siksaan yang ditimpa saat meninggal dunia ialah mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan mati dalam keadaan kehausan. Andai kata diberikan minum sebanyak air yang ada di lautan, ia tidak akan merasa puas dengan semua itu. Sedangkan 3 siksaan yang didapat dalam kubur ialah kubur akan menghimpitnya hingga tulang belulangnya berantakan, kuburnya dibakar hingga sepanjang siang dan malam, tubuhnya diserahkan kepada seekor ular bernama Asyuja'ul Aqra. Kedua mata ular itu berupa api dan kukunya berupa besi. Kukunya sepanjang 1 hari perjalanan. Ular itu berkata kepadanya, "Aku diperintahkan oleh Allah kepadamu untuk menyiksamu karena engkau telah melalaikan dan meninggalkan salat." Ia akan disiksa sampai hari kiamat. Di hari kiamat pun akan tertulis di wajahnya, yaitu, "Wahai orang-orang yang mengabaikan hak-hak Allah, wahai orang-orang yang dikhususkan untuk menerima siksaan Allah, di dunia kau telah mengabaikan hak Allah, maka hari ini berputus asalah kamu daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Adapun 3 siksaan yang dilakukan atau ditemukan ketika bertemu dengan Allah adalah: pertama, ketika langit terbelah, malaikat menemuinya membawa rantai sepanjang 70 hasta untuk mengikat lehernya, kemudian memasukkan rantai itu ke dalam mulutnya dan mengeluarkan melalui duburnya. Inilah balasan bagi orang yang mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah. Ibnu Abbas berkata, andai kata 1 mata rantai itu jatuh ke dunia, niscaya cukuplah mata rantai itu untuk membakar dunia ini. Kedua, Allah tidak akan memandangnya. Dan yang ketiga, Allah tidak akan mensucikannya. Dan ia memperoleh siksa yang amat pedih. Demikianlah saudaraku, ancaman bagi orang-orang yang sengaja melalaikan salat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, agar kita selalu menjadi orang-orang yang taat dan melakukan salat adanya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita, agar kita menjadi hamba Allah yang lebih baik di masa yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab, wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.